Pagi itu, Pak Bikan berangkat ke sekolah dengan semangat. Seperti hari-hari sebelumnya, jalan desa masih diselimuti embun tipis. Sawah hijau membentang di kiri kanan. Para petani menyapa sambil memikul cangkul. Anak-anak berlarian menuju sekolah dengan tawa riang. Angin pagi menerpa wajahnya saat motor tua melaju di jalan tanah. Di kejauhan, lonceng sekolah berdentang pelan, tanda bahwa hari baru penuh ilmu dan harapan telah dimulai. Pak Bikan duduk di depan kelas lusuh, matanya penuh harapan. Bagi dunia, mereka hanya anak-anak desa, tapi baginya, mereka adalah benih masa depan. Dengan suara penuh keyakinan, ia mengajarkan lebih dari sekadar pelajaran. Ia menanamkan mimpi, keberanian, dan nilai kehidupan. Pendidikan bukan sekadar bekerja. Ini tentang memahami dunia, ucapnya. Seperti biasa, setelah mengajar, Pak Bikan kembali ke ruang guru. Namun, baru saja ia mau duduk, dering ponsel memecah keheningan. Jantungnya berdegup saat melihat nama pengirim pesan, Pak Kalam, sahabat lamanya yang kini sukses sebagai pengusaha proyek. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka pesan itu. Pak Bikan, saya butuh orang jujur dan bisa dipercaya. Ada peluang besar untukmu. Tatapannya terpaku pada layar. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini awal dari perubahan hidupnya? Keesokan harinya, seorang wanita berpenampilan rapi memasuki warung kopi. Matanya tajam mencari seseorang. Pak Bikan, yang sudah menunggu dengan gelisah, segera mengenalinya. Pak Bikan, sapanya sopan. Ia mengangguk, meneguk kopi untuk menenangkan diri. Dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, wanita itu menjelaskan tawaran Pak Kalam. Sebuah proyek besar yang butuh kejujurannya. Pak Bikan mendengar dengan saksama, hatinya berdebar. Apakah ini jalan baru yang selama ini ia nantikan? Pak Bikan terdiam sejenak, menatap istrinya yang penuh kasih, namun raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Hatinya bergolak antara keinginan meraih peluang emas dan nasihat bijak istrinya. Tapi Bu, ini kesempatan langka. Bayangkan, keuntungan besar tanpa harus bersusah payah, ujarnya. Suaranya penuh harapan. Istrinya menarik napas dalam, menatap suaminya dengan lembut. Pak, tidak semua yang tampak mudah itu baik. Kita hidup cukup, anak-anak bahagia, dan Bapak sudah menjalani panggilan mulia sebagai guru, kata istrinya lirih, namun penuh ketegasan. Pak Bikan mengalihkan pandangan ke jendela, menatap bulan yang menggantung di langit gelap. Kata-kata istrinya menggema di benaknya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa mendidik adalah jalan hidupnya. Tetapi godaan untuk meraih lebih banyak masih mengusik pikirannya. Angin malam berhembus pelan, seakan membisikkan pilihan yang harus diambil. Akankah ia tetap berpegang pada keyakinannya? Atau tergoda untuk menapaki jalan baru yang belum tentu menjanjikan kepastian? Pagi itu, setelah minum kopi, Pak Bikan berangkat ke sekolah. Namun di tengah jalan dia mampir ke ATM untuk memastikan tunjangan sertifikasinya sudah masuk atau belum. Sesampainya di depan ATM, Pak Bikan menarik napas dalam. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kartu. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Layar mesin menampilkan saldo. Matanya menatap angka-angka itu dengan penuh harap. Namun, seketika raut wajahnya berubah. Tunjangan yang dinantikan belum juga masuk. Ia menghela napas panjang, menatap langit pagi yang cerah, tapi hatinya mendung. Dalam diam, ia bertanya, sampai kapan harus begini? Diliputi kekecewaan yang menggumpal di dadanya. Pak Bikan melangkah berat meninggalkan mesin ATM yang seolah mengejeknya dalam kesunyian. Napasnya terasa lebih panjang dari biasanya,
seakan ingin menghembuskan rasa kecewa yang tak kunjung luruh. Di atas motornya, angin berembus menerpa wajahnya, namun tak mampu menyingkirkan gelisah yang merayap di hatinya. Jalanan yang dilaluinya terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap lampu merah seolah memperpanjang waktu bagi pikirannya untuk terus berputar pada kejadian tadi. Sesampainya di sekolah, ia turun dari motor dengan gerakan yang terlihat mantap, berusaha menjaga wibawanya. Dengan langkah tegap, ia memasuki kelas. Namun jauh di dalam dirinya, langkah-langkah itu tak lebih dari kepura-puraan. Dadanya masih dipenuhi rasa getir, dan hatinya yang rapuh tetap berusaha berdiri tegak seperti tubuhnya. Di ruang kelas, suasana tak seperti biasanya. Pak Bikan, guru yang selalu penuh kasih sayang, kini berdiri dengan wajah tegang. Sorot matanya tajam, suaranya menggelegar, mengguncang dada setiap murid yang terdiam ketakutan. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, menahan emosi yang meluap. Kelas yang biasanya penuh canda tawa, kini terasa mencekam, seolah udara pun menahan napas. Hari itu, Pak Bikan bukanlah sosok hangat yang mereka kenal. Pak Bikan duduk di depan ruang kelas, menatap kosong ke arah lapangan. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia tahu, di dalam kelas tadi, kata-katanya telah melukai anak-anak yang seharusnya ia bimbing dengan kasih. Namun, entah mengapa, pikirannya terus berkecamuk. Beban hidup yang semakin menekan membuatnya sulit bernapas, seolah dunia terus menyempit di sekelilingnya. Dalam kegundahan, tangannya meraih ponsel. Dengan ragu, ia menghubungi Pak Kalam, satu-satunya orang yang pernah menawarkan jalan keluar. Suaranya sedikit bergetar saat berbicara, namun Pak Kalam mendengarkan dengan sabar. Di ujung telepon, sebuah harapan muncul. Pak Kalam berjanji akan mempertemukannya dengan seorang rekan bisnis yang membutuhkan sosok jujur dan bertanggung jawab seperti dirinya. Pak Bikan menutup telepon. Matanya menatap kosong ke kejauhan. Napas panjang dihembuskannya, seakan mencoba mengusir beban yang menggelayuti dada. Hatinya masih bergolak, namun secercah harapan mulai menyelinap di antara keraguan. Dengan sisa semangat yang ia punya, ia bangkit perlahan. Langkahnya terasa berat, tapi ia tahu tugasnya belum usai. Di balik pintu kelas, ada wajah-wajah yang menantinya. Anak-anak yang tetap percaya padanya, meski ia sempat goyah. Sore yang cerah, matahari merah mengintip di ufuk barat, membiaskan cahaya lembut ke teras rumah. Pak Bikan duduk termenung, pikirannya berkecamuk. Tanpa suara, istrinya mendekat, lalu dengan lembut berbisik, "Jangan terlalu tergiur dengan hal di luar takdirmu saat ini. Allah telah menetapkan yang terbaik. Hanya saja, terkadang mata kita keliru menilai. Yang terasa berat mungkin adalah jalan menuju kebaikan." Kata-katanya mengalun lembut, namun bagi Pak Bikan, itu hanya angin lalu. Hatinya terlalu penuh dengan kegelisahan. Pikirannya terus memberontak. Bagaimana bisa ia menerima semua ini begitu saja? Ia merasa takdir terlalu keras padanya. Dengan napas berat, ia menunduk, tak menjawab. Istrinya menatapnya dengan sabar, namun Pak Bikan masih terjebak dalam pergulatan batinnya, enggan menerima bahwa mungkin inilah jalan yang harus ia tempuh. Saksikan langkahmu, mencari arah yang kau mau. Namun ingat wahai saudaraku, takdirnya tak bisa kau ragu. Jangan engkau langgar kehendaknya, setiap jejak ada maknanya.